Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis resiko di UMKM Ibu Ati. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu Bella, Nadia, dan Dwi. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi Asipa Putri dengan NIM 51111711110. Perkenalkan, nama saya Bella Agustina, NIM saya 511117113. Nama saya Nadine Nuryanti, NIM saya 51111711118. Nama saya Dwi April Iskandar, NIM 51111717125. Nah, konten yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu profil UMKM Ibu Ati, yang ketiga adalah identifikasi resiko, yang keempat adalah pengukuran resiko, yang kelima adalah pemetaan resiko, yang keenam adalah pengendalian resiko, yang ketujuh adalah monitoring resiko, dan yang terakhir adalah strategi. Pengertian manajemen resiko. Menurut Hanafi tahun 2006, definisi resiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Sedangkan menurut Algio tahun 2006, resiko adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan sehingga terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan. Secara umum, resiko didefinisikan sebagai kombinasi antar occurrence atau keseringan dan severity, yaitu keseriusan dari HAM, kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Kemudian, pengertian identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses mengidentifikasi, mengenali hazard atau penyebab resiko apa saja yang dihadapi perusahaan. Hazard potensial penyebab terjadinya resiko ditemukan, diidentifikasi, tingkatan resiko, dan matrik resiko. Kemudian, ada tahapan identifikasi resiko. Untuk yang pertama adalah penentuan konteks sasaran atau tujuan. Yang kedua, kemudian ada identifikasi atau mengenali resiko yang inherent atau yang melekat pada proses-proses tersebut. Yang ketiga adalah sumber informasi untuk mengenali resiko, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir adalah teknik untuk mengenali resiko, baik dengan cara survei, wawancara, interview, dan workshop. Kemudian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian juga untuk melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Dan sekaligus dapat melakukan prioritas risiko serta melihat risiko mana yang paling relevan. Sedangkan pemetaan risiko adalah proses penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko tersebut. Nah, di sini ada diagram pemetaan risiko di mana untuk dampak yaitu memiliki 3 tingkatan dari tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian juga untuk probabilitas terdiri dari 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Di mana dalam diagram pemetaan risiko ini terdapat klasifikasi risiko dari mulai risiko 1, risiko 2, risiko 3, dan risiko 4. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Di mana di sini ada teknik pengendalian risiko. Yang pertama adalah risk avoidance, yang kedua adalah risk reduction, yang ketiga adalah risk transfer, yang keempat adalah risk deferral, yang kelima adalah risk retention, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada kombinasi atau pooling. Nah, selanjutnya di sini ada profil UMKM Ibu Ati, di mana UMKM Ibu Ati ini dimiliki oleh Ibu Ati, nama pemiliknya. Kemudian alamat usahanya itu di Jalan Ki Hapit Timur, Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, bidang usahanya itu UMKM Ibu Ati ini bergerak di bidang produksi makanan, khususnya jenis produknya yaitu kue kering. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Nadia, di sini saya akan menjelaskan identifikasi resiko yang ada di pabrik Ibu Ati. Yang pertama itu ada lingkungan fisik, di mana resiko yang terjadi adalah bangunan yang terkena banjir, gempa bumi, dan kebakaran karena tempat produksi dan tempat penyimpanan itu menyatu sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Dan juga resiko mesin rusak karena pemakaian yang secara berkala namun tidak terpelihara dengan baik. Yang kedua, ada lingkungan sosial, di mana lokasi UMKM Ibu Ati ini berada di tengah pemukiman warga sehingga akses untuk menuju ke sana cukup sulit. Lalu, situasi dan kondisi saat ini karena adanya COVID-19, maka suplai produk itu terhambat atau bahkan berhenti, sehingga menyebabkan penjualan menurun dan para pekerja pun mogok kerja.
Lalu tempat produksi yang menyatu dengan gudang bahan baku itu menyatu sehingga memungkinkan terjadinya perampokan, baik perampokan mesin ataupun perampokan bahan baku. Yang ketiga, lingkungan sosial, di mana adanya perubahan perundang-undangan tentang pembayaran pajak sehingga dapat menyebabkan dampak pada usaha untuk jangka yang panjang. Yang keempat, lingkungan operasional, di mana adanya pegawai yang kecelakaan karena proses produksi sehingga menyebabkan perusahaan untuk membayar kecelakaan tersebut. Yang kedua, terjadinya kemacetan mesin sehingga dapat menghambat proses produksi. Yang ketiga, ada terjadinya kemogokan kendaraan khusus untuk mengantarkan produk ke retail. Dan yang terakhir, adanya kegagalan sistem pembayaran atau pencatatan bahan baku karena sistem komputer yang rusak atau mengalami kendala. Dan yang kelima adalah lingkungan ekonomi. Dengan situasi dan kondisi sekarang yang disebabkan oleh COVID-19, maka nilai tukar rupiah itu tidak stabil, yang berimbas kepada proses jual beli bahan baku yang mengakibatkan naik turunnya harga secara mendadak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi sumber-sumber risiko berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama ada risiko pemasaran. Terdapat risiko menurunnya pesanan yang disebabkan oleh kurangnya pemasaran atau promosi dan juga pengaruh minat beli konsumen yang rendah terhadap kue Ibu Ati ini sehingga dapat menyebabkan menurunnya jumlah pesanan. Yang kedua ada risiko harga yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, di mana apabila Ibu Ati ini salah dalam menetapkan harga produk, maka akan ada kemungkinan konsumen akan lari ke pabrik lain. Dan yang terakhir, risiko keterlambatan produk, di mana disebabkan oleh terlambatnya kedatangan bahan baku sehingga dapat menghambat pembuatan kue sehingga pengiriman kue ke retail akan terganggu juga. Yang kedua adalah risiko keuangan, di mana terdapat risiko inflasi, yaitu naiknya harga-harga secara terus-menerus dan melemahnya nilai tukar rupiah, di mana berpengaruh terhadap naiknya harga bahan baku ataupun harga kue yang dijual oleh pabrik Ibu Ati ini. Lalu ada laporan arus kas manual, di mana laporan arus kas pabrik Ibu Ati ini masih ditulis secara manual sehingga kemungkinan besar terdapat atau terjadi kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, risiko sumber daya manusia, di mana tingkat LTO yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kesepakatan kontrak kerja dan juga gaji tiap karyawannya yang berbeda. Namun hal tersebut wajar karena karyawan yang bekerja di pabrik Ibu Ati ini adalah para tetangganya sehingga tidak memerlukan uang transport dan juga mengingat tiap beban pekerjaan yang berbeda. Juga produksi kue yang dilakukan hanya 3-4 hari dalam seminggu. Yang keempat adalah risiko operasional, di mana yang pertama itu adalah risiko rusaknya mesin. Mesin-mesin yang digunakan di pabrik kue Ibu Ati ini adalah mesin untuk packaging dan juga oven listrik. Jika mesin-mesin tersebut tidak terpelihara dengan baik dan tidak dilakukan pengecekan secara berkala, maka kemungkinan besar akan rusak sehingga dapat menghambat proses produksi. Lalu ada kesalahan produksi kue, di mana terjadi ketika bahan-bahan yang dimasukkan tidak sesuai dengan takarannya dan juga saat dalam proses pengovenan itu terlalu lama sehingga kue itu gosong dan tidak dapat dijual sehingga tidak dapat dikirimkan kepada sales. Dan yang terakhir adalah kurangnya persediaan barang, di mana ketika pesanan itu meningkat dan pemilik tidak dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku dengan tepat, maka yang terjadi adalah terhambatnya proses produksi sehingga harus menunggu bahan baku yang dikirim oleh supplier, di mana itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, saya Dwi April Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran potensial risiko. Seperti yang telah tertera pada layar, di sini saya hanya akan menjelaskan perhitungan di salah satu departemen saja. Baik, pertama kami akan memberi bobot terlebih dahulu, yaitu ada 3 bobot untuk barang tidak dijual, ada 2 bobot untuk barang dengan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan ada 1 bobot untuk keterlambatan pengiriman barang ke konsumen. Dari catatan kerugian di Departemen Pemasaran, ternyata terdapat 200 pieces produk yang masih tersedia di gudang pada tahun 2019. Dari catatan tersebut, ada 145 barang yang tidak terjual, 30 produk dengan harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan 25 produk yang terlambat dikirim ke konsumen. Sehingga probabilitas untuk barang tidak dijual sebagai berikut. Tanpa bobot, kami mendapatkan 72,5% dan dengan bobot kami mendapatkan 83,65%. Lalu untuk probabilitas dengan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tanpa bobot kami mendapatkan 15% dan dengan bobot kami mendapatkan 11,53%. Dan yang terakhir, untuk probabilitas keterlambatan pengiriman barang ke konsumen, tanpa bobot kami mendapatkan 11,5%, dengan bobot kami mendapatkan 4,8%. Lalu, setelah kami melakukan perhitungan di departemen, kami mendapatkan hasil seperti tabel yang tertera di layar. Nah, untuk di Departemen Pemasaran, barang tidak dijual itu berdampak pasti ada atau definite. Dan untuk harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dengan keterlambatan pengiriman barang itu almost nil atau hampir nihil atau tidak ada. Untuk di Departemen Keuangan, utang tidak dibayar itu pasti selalu ada, dan untuk inflasi dan laporan arus kas manual itu
hampir nihil atau tidak ada. Dan untuk di Departemen Sumber Daya Manusia, tingkat LTO itu pasti ada, kecelakaan kerja itu sedikit hampir tidak ada, dan untuk menurun produktivitas karyawan itu hampir nihil atau tidak ada. Dan yang terakhir di Departemen Operasi, untuk kurangnya persediaan barang itu sedikit ada, dan untuk kesalahan produksi itu hampir tidak ada, dan untuk mesin rusak itu hampir nihil atau tidak ada. Selanjutnya, saya Bella Agustina akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Risiko yang paling kecil persenannya yaitu keuangan 3, 2,850%, selanjutnya PM3, 4,8%, selanjutnya SDM3, 10,52%, selanjutnya OP3, 10,93%, selanjutnya keuangan 2, 11,42%, selanjutnya PM2, 11,53%, selanjutnya OP2, 28,12%, selanjutnya SDM2, 31,57%, selanjutnya OP1, 60,93%, SDM1 78,94%, selanjutnya PM1 83,85%, dan persenan yang paling besar resikonya itu keuangan 1 sebesar 85,71%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pemetaan resiko. Resiko yang diprioritaskan yaitu kodenya PM1 karena probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, tingkat risikonya yang pertama. Yang kedua, keuangan 2 karena probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya 1. Lalu selanjutnya di sini terdapat pengendalian risiko. Untuk waktu pengendalian risiko, dari sisi timing atau waktu, pengendalian dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Di mana di UMKM ini melakukan training atau peringatan mengenai SOP untuk karyawan mengenai peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari kecelakaan kerja. Karena aktivitas tersebut dilakukan sebelum terjadi kecelakaan kerja, maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas sebelum terjadi resiko. Dalam melakukan penanganan terhadap risikonya, terdapat 4 alternatif yang dapat dilakukan oleh Ibu Ati. Yang pertama, dalam risk avoidance. Ibu Ati dalam berproduksi tidak menggunakan uang dari pinjaman karena khawatir tidak terbayar. Oleh sebab itu, Ibu Ati tidak meminjam uang kepada bank atau lainnya. Yang kedua, ada di risk reduction. Hal ini dilakukan Ibu Ati terhadap tingkat risiko sedang, seperti pengecekan kembali gudang, untuk menghindari terjadinya korsleting listrik sehingga tetap terpantau. Yang ketiga, ada risk transfer, seperti resiko kerusakan mesin, di mana dilakukan servis secara berkala. Dengan demikian, UMKM Ibu Ati akan membayar premi terhadap kepada pihak tersebut. Yang keempat, risk deferral, meliputi penundaan suatu proyek sehingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Hal ini dilakukan Ibu Ati khususnya pada situasi COVID-19. Ini Ibu Ati menghentikan pengiriman berskala besar atau keluar kota, dikarenakan menunggu situasi reda terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring risiko. Banyaknya risiko yang sudah ditangani dalam kurun waktu 1 tahun, dan jika ada risiko yang sudah ditangani tetapi tidak ada efek, maka akan dilakukannya penanganan yang lain untuk mengurangi risiko setiap tahunnya, dan dilakukannya monitoring supaya tahun depan dan kedepannya risiko semakin minim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi itu ada 5. Yang pertama, manajemen mereview laporan tentang indikator aktivitas bisnis utama seperti arus kas dari penjualan atau posisi kas, dan informasi mengenai kemacetan cash flow, laba kotor, dan statistik keuangan dan operasional. Yang kedua, manajemen operasi membandingkan informasi dengan produksi, persediaan, mutu produk, penjualan, dan informasi lain yang diperoleh dalam bisnis normal sehari-hari dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem dan dengan anggaran atau rencana. Yang ketiga, manajemen mereview kinerja dibandingkan dengan limit yang ditetapkan untuk exposure risiko seperti tingkat kekeliruan yang dapat diterima, masalah yang pending. Keempat, manajemen mereview transaksi yang dilaporkan melalui pemicu deklarasi. Yang kelima, manajemen mereview indikator kinerja kunci seperti kecenderungan arah dan besaran risiko, status inisiatif, strategik, dan operasional, tren atau varians hasil aktual dengan anggaran atau periode sebelum pemicu peristiwa.